Oke, makasih pada Ibu Magdalena. Silakan. Oh, sekarang Pak Sayuti ya. Iya, Pak. Oke, Pak Sayuti. Coba disebutkan apa materinya, Pak? Materinya adalah Quran Surah Al-Alaq ayat satu Quran sampai 5, surah Pak. ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Nah, kan surah ayat 1 sampai 5. Iya, Pak. Apa CP yang Bapak buat dalam kegiatan pembelajaran ini, Pak? CP-nya adalah peserta didik mampu membaca surah-surah pendek dan ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan-pesan pokok yang ada di dalamnya, Pak. Mampu membaca surah-surah Surah pendek. pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokok dengan baik. Iya, Apa Pak. itu maksudnya ataunya itu? Bisa mampu membaca surah surah pendek atau ayat Al-Quran. Oh, surah-surah pendeknya atau ayat-ayat yang pendek yang di dalam surah itu, Pak. Ayat-ayatnya kan Pak pendek. Jadi surah-surahnya juga surah pendek dia, Pak. Nggak panjang seperti surah Al-Baqarah, Pak. Iya, maksudnya kalau mau dijelaskan kan jangan bermakna ganda dia. Kalau surah pendek apa surahnya kan disebutkan saja. Oh, Nah, gitu, Pak. surah pendek. Kan surah-surah pendek itu kan sudah ayat-ayat Al-Quran. Iya, Pak. Oke, Pak Sayuti. Eh, Coba dulu, apa kira-kira muatan dari surah Al-Baqarah, Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 ini? Isi kandungannya, Pak. Isi pokoknya. Hmm. Isi pokok dari surah Al-Alaq adalah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menerangkan bahwasanya ayat ini eh, tentang memahami membaca, yaitu menguatkan kita untuk membaca, baik itu membaca eh, ilmu pengetahuan dan begitu juga membaca kondisi alam pun bisa juga, Pak. Tapi di sini dikuatkan adalah tentang ilmu pengetahuan karena kita mengenalkannya kepada peserta didik biar mereka lebih gigih untuk membaca, terutama dengan pelajaran yang kita sampaikan, Pak. Dan Itu ada ya. pun juga yang kedua, yaitu menjelaskan khalaqal insana min alaq, menciptakan dari segumpal darah. Di sini menjelaskan bahwasanya kita manusia ini adalah diciptakan dari hal yang sama, yaitu segumpal darah. Berarti kita menjelaskan kepada peserta didik, eh, penciptaan kita ini adalah sama. Berarti kita tidak boleh saling sombong, saling melecehkan antara kawan, apalagi antara sesama agama, Pak. Dan ayat yang ketiga menjelaskan alladzi 'allama bil qalam, yaitu adalah eh, ayat yang ketiga, Iqra warabukal akram itu, Pak. Iqra warabukal akram, yaitu menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemurah. Berarti Allah Maha Pemurah. Di sini bisa kita sampaikan kepada peserta didik bahwasanya kita harus murah hati. Jika seandainya ada antara kawan kita yang tidak punya pensil, kita kasih. Tidak ada penghapusnya, kita kasih pinjam. Dan juga yang keempat, allazi 'allama bil qalam, ini menjelaskan tentang perantaraan kalam ataupun eh, tentang bisa dikaitkan juga dengan membaca, Oke, tapi di sini oke. di Udah ya, Pak. Pak Saidi. Nah, Jadi dari materi yang Bapak sampaikan tadi kan, ya, Pak. tadi kan peserta didik mampu membaca surah pendek tadi kan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya. Kemudian mereka siswa juga bisa menjelaskan pesan pokoknya ya. Iya, Pak. Maka dalam pembelajaran itu kan kegiatannya kan berpusat pada siswa. Kan siswa yang Iya. diberdayakan untuk belajar. Nah, maka dalam kegiatan tersebut, saudara kan
mencoba menggabungkan agar kemampuan siswa dari materi tersebut sehingga muncul critical thinking, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir reflektif, dan decision making. Gimana kira-kira itu dari kegiatan pembelajaran itu? Oh, dari kegiatan pembelajaran ini, Pak, dari Hmm. sini ada TP-nya. TP-nya ini mencakup dengan hafalan dan begitu juga membaca dan juga melafalkan. Dari materi ini, Pak, bisa kita ambil yaitu tentang baik itu membaca, kita kelompokkan peserta didik. Jadi kita buat mereka berkelompok-kelompok. Dalam salah satu kelompok itu ada yang mahir membaca Al-Quran, kita suruh satu membaca dan yang lain mengamati. Dan ada juga yang salah satunya yang paham tentang tajwid, dia menjelaskan tajwid, mempunyai izhar, dia menjelaskan tajwid berapa huruf izhar dan begitu juga ikhfa. Jadi yang lain mendengarkan ataupun menyimak dari kawannya, Pak. Oke, gitu ya Pak Sayuti. Iya, Pak. Kalau mengkontekstualisasikan dan juga mengintegrasikan materi tersebut dalam kehidupan nyata. Karena kan setiap materi itu kan kita harapkan jangan hanya tekstual saja atau konsep saja, tapi bagaimana dia bisa terintegrasikan dan terkontekstualisasikan dalam kehidupan nyata. Apalagi dihubungkan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Coba dulu Bapak jelaskan. Iya, Pak. Oh, begini. Kita mengambil daripada yang kedua, Pak. Khalaqal insana min alaq, yaitu manusia diciptakan dari segumpal darah ataupun sama penciptaannya. Jadi kita sampaikan kepada peserta didik, kita ini nak sama penciptaan, jadi jangan sombong. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kamu dapatkan, apapun kamu apa namanya, yang bisa daripada kawanmu, jangan sombong. Jangan kamu anggap kawanmu bodoh, kamu pintar, tidak. Walaupun nanti dia bisa membaca, suruh al-alaq ini lebih mahir daripadamu, jangan sombong. Nah, kenapa? Karena kita ini adalah sama-sama diciptakan. Dan begitu juga toleransi beragama. Kita dalam beragama ini kan banyak agama. Jadi di sini dijelaskan kita ini kan sama-sama mempunyai agama. Jadi janganlah kita saling eh, membeda-bedakan ataupun apa namanya, Pak. Eh, karena kita sama-sama dari ciptakan dari eh khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Berarti di sini kita harus saling toleransi, tidak boleh saling kecoh mengecoh lah, Pak, istilahnya. Kenapa? Karena kita adalah sama-sama manusia, sama-sama eh, diciptakan Allah, cuman karena agama begitu, Pak. Oke, bagaimana lah Bapak bisa membuat siswa tadi bisa membaca surah pendek itu? Oh, Mampu begini, kan, Pak. mampu membaca. Apa yang Bapak lakukan? Pertama, Pak, langkah-langkahnya begini. Masuk kita ke ruangan, jadi kita tayangkan salah satu video ataupun slide video, dan di situ ada bacaan murotalnya. Murotal, coba anak-anak sekalian perhatikan. Ini adalah slide ataupun video bacaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan bacaannya yang bagus. Ini bahkan ada iramanya begitu. Jadi anak-anak memperhatikan, dan sudah mereka memperhatikan, coba lebih fokus memperhatikan makhrajnya, tajwidnya, apa yang ada di situ biar nanti tidak salah mengucapkan. Sesudah kita tayangkan videonya, baru kita mengulang lagi, Pak. Mengulang dan kita suruh satu-satu anak yang paling pandai ke depan membacanya. Biar anak-anak yang lain terikut. Kok dia bisa? Saya bagaimana? Begitu, Pak. Oke, coba dulu Pak Sayuti baca dulu dengan tajwid dan makhraj yang benar tentang surah tadi ayat 1 Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Iya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Coba dulu Bapak tulis dulu ayat 1 sampai 5 itu. Tanpa melihat Al-Quran ya. Iya, Pak. Udah ditunjukkan Pak Saiti. Belum selesai, Pak. Panjang. Nampak, Pak? Coba coba. Coba ditunjukkan. Agak ke atas sedikit. Nggak nampak. Blur Pak Sayuti, Nggak blur. nampak, Pak. Depakan dulu, Pak. Blur dia. Udah, gitu. Coba Pak Saiti tunjukkan biar nampak. Ini, Pak. Mana? Agak ke atas sedikit Pak Sayuti. Kanan ke kanan, kanan, coba ke kanan. Ke arah kanan. Karena besar kali ya. Oke. Besar kali. Udah Ini. gitu. Oke. Belum pakai baris, Pak. Kasih baris dulu. Oke. Oke, udah. Oke, udah Pak Saiti. Tapi kalau saran Bapak ya sama Pak Saiti itu terus nggak apa-apa kan dilatih terus cara nulisnya,
biar tambah cantik tulisannya Pak Siti ya. Ya Pak. Kita harus upayakan tuh tulisan kita lebih lebih bagus ya, lebih cantik, Nah, memotivasi siswa. Ya saya kira itu aja Bu Magdalena, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Pak Sayuti, kita simulasi pembelajaran ya Pak. Iya Pak. Iya Bu. Nah, simulasi artinya Bapak menampilkan peer teaching yang dulu Bapak lakukan, misalnya lebih baik lagi sekarang gitu, biar kita koreksi bagian-bagian yang mungkin kurang dan yang mana yang sudah bagus gitu. Bapak di mana ada temannya kayaknya ya? Itu Bu ada anak abang mau apa dari kampus tadi katanya mau ini menjemput celana. Nantilah aku bilang Bu. Baik, model pembelajaran yang diminta dalam kurikulum Merdeka itu ada dua ya Pak, Iya. PBL dan PJBL. Iya Bu. Nah, pada materi ini Bapak memilih PBL. Ya, Iya Bu. oke. Silakan Bapak simulasikan bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan dengan menggunakan PBL. Tidak perlu buka modul ajar, Pak. Nggak perlu Bu. Nah, Oh, langsung aja. ya, natural aja. Iya Bu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, sehat semua. Ya, pada pagi hari ini kita eh, belajar kembali pendidikan agama Islam. Yaitu saat ini kita lebih fokus pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak sekalian, biar lebih semangat kita tipuan asoleh dulu ya. Ya, oke, mantap. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran, Bapak absen dulu. Mana tahu ada nanti yang tidak ada atau sakit. Ya, Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita biar lebih apa kelas kita biar dapat rahmat ataupun lebih kita menguasai ayat-ayat yang pendek atau surah pendek, kita baca surah Al-Ikhlas dulu. Ya, baik anak-anak Bapak sekalian. Jadi, pada pagi hari ini anak-anak Bapak, kita belajar tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak Bapak sekalian, eh, coba perhatikan ke depan karena di sini Bapak tayangkan slide yaitu tentang video cara membaca Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba diperhatikan ya. Ini sesuai dengan bacaannya pun pakai murotal nanti. Ya, bagus. Ah, dari itu anak Bapak coba satu dari kalian ke depan dulu membacanya. Ya. Coba yang lain diperhatikan. Perhatikan ya. Biar nanti bacaannya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ya, bagus. Sudah itu kita bagi kelompoknya. Anak Bapak sekalian kita buat jadi 3 kelompok. Satu di sini, satu dan satu lagi di sana. Iya, di antara kalian ada yang paling menonjol bacaannya, coba dibaca dulu kelompok A, baca bacaannya biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Dan kelompok B juga. Iya, dan kelompok C. Berarti anak-anak Bapak sekalian, kawan kalian sudah membaca dan kalian sudah ada dapat dari situ sedikit banyaknya tentang membaca surah Al-Alaq ini. Dan begitu juga di sini anak-anak Bapak sekalian di sini juga ada tajwid. Coba kelompok satu. Kelompok satu. Ayat yang pertama terdapat hukum tajwid apa? Oh iya, kolkolah. Kolkolah apa nak? Bukan nak. Di situ yang pertama di awal adalah bukan kolkolah kubro akan tetapi kolkolah sukro. Iya, Oke, Pak. Boleh, boleh. Saya beri apa nih ya? Pertanyaan saya, Pak. Problem based learning. Problem based learning selalu dimulai dengan pembelajaran itu diarahkan gitu ya Pak, peserta iya Bu. didiknya untuk mengidentifikasi
diorientasikan gitu pembelajaran itu untuk pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalah apa ya tadi yang Bapak lakukan gitu. Atau tadi diawali dengan gurunya membaca, siswanya mengikuti, kemudian siswanya membaca lagi gitu, dicontohkan bagi salah satu siswa yang sudah bagus bacaan. Masalahnya di mana itu, Pak? Masalahnya, oh ini Bu, tentang cara membacanya eh, dan tajwidnya yang belum Cara kita. membaca dan tajwidnya. Iya Bu. Tapi tadi belum ada disebutkan. CP-nya tadi apa, Pak? Kalau di sini CP-nya itu kan Hmm. membaca surah-surah pendek dan ayat Al-Quran, Terus, dan memahami isi pokok. Jadi nah, kita ini, memahami isi pokok, Pak. Nah, iya, belum di sampai ke mana? situ, Bu. Soalnya ini kan Bu, pertemuan pertama kita ambil yaitu tentang cara membaca dulu, besoknya baru kita Nggak memahami bisa, nggak bisa begitu, Pak. Bapak itu. buatnya kan CP-nya dalam satu pertemuan. Begitu ya. Iya. Oh, Jadi dalam satu pertemuan itu Bapak harus siswanya sampai pada mampu membaca dengan fasih, tapi tidak terkait dengan tajwid mungkin ya Pak ya. Kan itu udah elemen elemen tajwid lagi gitu, elemen Quran hadis apa namanya CP yang lain gitu. Sementara Bapak nggak ada CP-nya terkait dengan tajwid gitu kan. iya Bu. Nah, kemudian CP yang kedua memahami nilai-nilai dalam surat Iya Bu. Al-Alaq. Nah, Be- harusnya Pak, di bagian itu kan bisa Bapak berikan PBL-nya. Oh gitu Bu ya. Ya harus begitu Pak, kira-kira. Karena Bapak juga kan di fase C ya. Bukan Bu, Nah, OTB. fase B, fase OTB B Bu. sudah kelas 3, kelas 4 Iya. gitu kan. Ah, Nah, ah. kalau Bapak ingin menyelesaikan apa ya nilai-nilai pokok dalam surat Al-Alaq itu gitu. Misalnya penciptaan manusia kah? Iya, Bu. Atau misalnya terkait dengan belajar kah gitu kan rasa ingin tahu gitu kan. Nah, Bapak tidak mengantarkan siswanya untuk mengenal masalah apa yang mau mereka pecahkan di sana gitu. Iya, Bu, ya. Nah, jadi siswanya ini nggak dituntut gitu untuk critical thinking, tidak dituntut untuk creative thinking gitu. Yang ada cuma kolaborasi tadi ya, boleh kolaborasi kooperatif gitu ya. Iya Itu Bu. mungkin terjalin dengan diskusi misalnya. Tapi Bapak tidak mengantarkan siswanya untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Hanya fokus di bagian membaca gitu. Iya Bu. Berarti Bu bisa satu pertemuan satu modul harus selesai begitu Bu. Ya harusnya Pak. Harus. Oh, Masa pikirkan itu begini Bu. Istilahnya, CP-nya tapi satu iya. modul aja saya minta satu pertemuan. Iya Bu ya. Nah, Hmm, pikiran saya jadi itu begini Bu. Istilahnya pertama membaca dulu, menghafal, baru pemahaman begitu Bu. itu Pak, itulah yang tidak Bapak apa namanya, tidak menjadi ruhnya pembelajaran CP itu gitu. Ya. Jadi walaupun dituliskan di modul ajar benar sih gitu bisa sampai ke situ gitu. Tapi Hmm. dalam praktek pembelajarannya tidak sampai gurunya ke arah itu gitu. Berarti CP-nya hanya sekedar tulisan dong, tidak diimplementasikan. Nah, itu belum lagi yang lain ya Pak, mengorganisir siswanya nih, bagaimana mereka bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar untuk Iya. memecahkan masalah tadi. Lihat dari Hmm. mana, cari di mana, misalnya. Dibimbing siapa, misalnya. Nah, kalau Bapak menggunakan sumber belajar itu gimana Pak? Untuk bisa siswanya memecahkan, mencari alternatif pemecahan masalah. Tentang apa ini Bu? Tentang Tentang surah materi Al-Qur'an. Bapak tadi lah, tentang Iya. CP yang mau dicapai tadi. Mm-mm. Apa? Tentang ini Bu, istilahnya di sini kan Bu ada ayat yang ketiga, Rabbukal Akram, yaitu di situ
Coba, Bukan, Pak. Maksud saya sumber belajar apa yang Bapak manfaatkan? Media apa yang Bapak oh, gunakan media untuk media mereka bisa mencari tempat pemecahan masalah tadi gitu. iya, Sumber Bu. untuk memecahkan masalah tadi. Med- Gimana? Media apa, Bu? Media visual, Bu. Ya itu media pembelajarannya gitu. Untuk Ah, menyelesaikan masalah tadi misalnya. Bagaimana ya, Nak? Ternyata kelahiran manusia itu, ah, ah, nah, misalnya ya dari surat Al-Alaq tadi ya. Nah, iya. kita tentang kejadian manusia misalnya. Nah, coba hari ini kita akan bicara tentang kejadian manusia berdasarkan surat Iya, Bu. Al-Alaq gitu. Terus siswanya Bapak tuntun untuk mencari sumber belajar dari menggunakan IT. Dari mana, Pak? Dari inilah, Bu. Dari Dari HP masing-masing lah, keluarga kan, Bu, ada HP-nya. ya Jadi, bagaimana? Itu yang ingin saya dieksplor, Pak, dalam pembelajaran. ah, ah. Ah, gimana Bapak memanfaatkannya? Begini, Bu. Istilahnya ini kan ada di sini tentang penciptaan manusia. Jangan Ditolong. saya, Pak. Siswanya, Pak. Ini Ya. Bapak berikan contohnya. Gimana? Ini anak Bapak sekalian, ini kan di sini ada tentang penciptaan manusia. Berarti bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Sedangkan hewan yang lain pun kan Allah menciptakan. Coba anak Bapak sekalian, eh, perhatikan seperti apakah kita diciptakan begitu, Bu. Gini loh Pak, maksud saya, Bapak bukan Bapak yang menjelaskan itu Pak, gitu. Mereka cari sumber gitu Pak. Mereka Bapak tunjukkan sumber apa yang bisa mereka pelajari gitu. Oh anak-anak, Bapak punya loh sebuah hasil penelitian atau sebuah cerita. Linknya ini gitu tentang kejadian manusia. Anak-anak bisa membacanya dari sumber ini dan menemukan bagaimana sebenarnya kejadian manusia secara dengan berdasarkan ilmu pengetahuan atau dengan pendekatan ilmu biologi bisa. Nah, itu yang ingin saya Bapak tunjukkan dalam proses pembelajaran. Bukan Bapak yang menjelaskannya, gitu loh maksudnya. Kalau Bapak yang menjelaskannya, tetap dong Bapak jadi sumber belajar mereka. Ya, Padahal mereka sudah punya Android seperti yang Bapak sebutkan tadi. Itu loh Pak, maksudnya. Nah, orientasinya ini harus diganti Pak. iya, Bu. Bapak bukan satu-satunya sumber belajar mereka loh. Bapak hanya menunjukkan bagaimana mereka bisa belajar. Ya, Bagaimana mereka bisa belajar. Itu ya Pak, iya, menggunakan Bu. IT. Nah, coba berikanlah saya satu contoh instrumen HOTS dari materi tersebut. Silakan. Contoh instrumen HOTS. Eh, Tentang surat Al-Alaq tadi Pak, nggak usah iya, Bu. lihat-lihat modul ajarnya lah. Iya, Bu. Si Ahmad tadi semalam pergi ke suatu tempat dan datang seorang anak meminta-minta, dan saat itu dia memberikan duitnya sekitar 1.000. Dan coba anak bapak sekalian, di sini si Ahmad adalah termasuk, dia adalah seorang, apakah dermawan kah, apakah pemurah kah, dan apakah kikir, begitu, Bu. Kaitannya dengan surat Al-Alaq tadi apa tuh Pak? Ini, Bu, surat Al-Alaq tadi dengan kaitan ayat yang ketiga, Bu. Hmm. Akrom itu pemurah, berarti si Ahmad adalah seorang yang pemurah. Karena dia bisa memberikan eh, apa namanya duitnya sama orang lain begitu, Bu. Apa surat bunyi bunyi ayat ketiga tadi Pak? Iqra warok bukal akrom, Ibu. Bacalah Nah, dengan menyebut nama Tuhanmu dengan Maha Pemurah. Berarti kita harus pemurah, nak. Berarti si Ahmad tadi
dia adalah sudah termasuk pemurah karena dia menghasilkan duitnya begitu, Bu. Ikroknya nggak ikut tuh di situ Bapak buatkan. Ya, Iya, Bu. menurut saya belum belum pas lah itu ya Pak ya. Apa Iya, Bu. namanya? Namanya juga belajar, Bu. Iya, Bapak sudah Iya, Bu. sampai pada tahap ini loh. Kalau Bapak tidak bisa mensimulasikannya nanti dalam proses pembelajaran gitu kan. Nah, Bapak dianggap belum menguasai kurikulum merdeka gitu. Harusnya kan itu nampak ya dalam anak-anak hari ini kita akan melakukan tes akhir. Nah, terkait dengan materi tadi, Bapak ingin Iya, Bu. memberikan pertanyaan lisan atau pertanyaan tulisan, silakan jawab. Nah, salah satunya terkait dengan ini. Itu loh, Bapak Iya, berikan Bu. contohnya. Oke lah, Pak. Iya, Bu. Saya berharap banyak hal ya yang harus Bapak tingkatkan nih Iya, Bu. Iya, Bu. keterampilan mengajarnya Iya, ya. Bu. Terima kasih Bu atas Hmm, sarannya, Bu. Iya. Ya, guna saya untuk memberikan saran perbaikan lah untuk Iya, Bu. lebih bagus di PPL nantinya. Insya Allah, Bu. Iya, Pak Insya ya. Allah, Bu. Diusahakan, Bu. Nah, Ah, harus ah. harus belajar Bapak besok di pembelajaran itu harus mensimulasikan ini yang saya sebutkan tadi. Gunakanlah rubrik penilaian Iya, Bu. yang ini. Gimana ya mencontohkan pembelajaran, mensimulasikan pembelajaran dengan IT konvensional dan IT modern misalnya. Bagaimana hotsnya, bagaimana model pembelajaran PBL-nya gitu, Pak. Ya, Pak Iya, Bu. Iya, Sayuti. Bu. Nah, Terima kasih, Bu. Kasih, Pak. ya, Oke, selamat oke. sudah sampai pada tahap komprehensif. Iya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin, amin, Bu. Amin. Ya, terima kasih Pak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.